Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis. Hari ini adalah episode yang ketiga tentang kehidupan tanpa kebohongan. Mari kita bersama-sama belajar kembali tentang topik ini. Saya akan membahas tentang integritas. Saudara, kita tentu tidak asing melihat label-label harga di setiap supermarket ataupun swalayan yang kita kunjungi. Di swalayan di kota kita, mungkin di TJ Mart, Alfamart, Indomart, semua yang ada mart-mart itu, kita tahu ada label-label harga barang yang mereka jual. Jadi kita bisa lihat sendiri, kalau cocok beli, kalau nggak cocok nggak beli. Nah, saudara, sedikit yang tahu, sejarah tentang label harga ini dimulai oleh kaum Quaker. Ini adalah kaum Kristen, saudara, gerakan Kristen di abad 17. Nah, kita pernah menyinggung kelompok ini di episode-episode sebelumnya. Nah, mereka kita tahu menolak bersumpah dan mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus tentang kebohongan ini secara literal. Jadi mereka ingin menjadi orang yang mengatakan kebenaran dalam segala situasi. Nah, pada waktu itu memang perdagangan itu dilakukan dengan tawar-menawar. Jadi penjual akan memberi harga tinggi-tingginya, setinggi-tingginya, dan pembeli akan menawar dengan harga yang lebih rendah. Terus-menerus sampai akhirnya sepakat harganya. Nah, kaum Quaker melihat hal ini sebagai sesuatu yang ada bentuk kecurangan yang terjadi, ada bentuk ketidakadilan yang terjadi. Jadi, para anggota Quaker melabeli harga barang jualan mereka. Mereka menolak penawaran. Jadi akhirnya jadi kebiasaan lah yang dimulai oleh kaum Quaker ini. Ada label harganya. Selain menghemat waktu, mereka juga bisa mengurangi kebiasaan kecurangan. Nah, para anggota Quaker percaya label harga yang mereka buat ini disebut sebagai penyampaian yang apa adanya. Tidak ada tipu daya di sana. Yang ya adalah ya, tidak adalah tidak. Meskipun ada beberapa hal mereka menafsirkan Alkitab itu secara tidak benar. Namun perjuangan mereka untuk benar-benar taat kepada firman Tuhan, untuk hidup dalam kerajaan Allah, perlu kita teladani. Nah, bagaimanakah hidup dalam kerajaan Allah itu dapat membuat kita bisa sembuh dari keinginan untuk berbohong? Mari kita bersama-sama belajar tentang hal ini. Saudara, kebohongan selalu terjadi antar pribadi. Dan kita perlu membedakan antara mengatakan sesuatu yang salah dengan sebuah kebohongan. Jadi ada bedanya. Kalau kita ngomong salah dengan kebohongan, itu beda. Nah, kebohongan itu adalah pernyataan yang salah yang dibuat secara sadar dengan tujuan untuk menipu, mengerjai seseorang. Jadi kebohongan bukanlah soal ketepatan informasi seseorang, tetapi soal motivasi dari hatinya. Nah, ini yang membedakannya. Nah, saudara, Allah adalah kebenaran. Dia tidak dapat berdusta. Nah, Titus 1 ayat 2 dikatakan demikian. Dan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus harus berjalan dan berbicara dalam kebenaran. Roh Kudus tidak hanya membimbing kita dalam kebenaran, tetapi dialah kebenaran itu sendiri. Umat Allah adalah mereka yang dibimbing dan berjalan dalam roh. Maka dari itu, mereka harus berjalan dalam kebenaran. Nah, dalam 3 Yohanes 1 ayat 3 dituliskan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, itulah pujian Yohanes kepada jemaat di gereja yang ia layani. Nah, demikian juga dengan Paulus, saudara. Ia mendorong juga para murid-murid untuk mengatakan kebenaran di gerejanya di Efesus. Nah, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 25. Nah, kalau kita memahami identitas kita dalam Tuhan Yesus, kita akan tertolong dalam pergumulan bohong-berbohong ini. Saudara, Rasul Paulus mendorong jemaatnya untuk memperjuangkan kebenaran. Dalam gereja Kolose, ia juga menasehati jemaatnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9.
Nah, saudara, sejak Yesus tinggal dalam hati dan bekerja dalam hati kita, Yesus memerintahkan kita untuk hidup dalam kebenaran di dalam dirinya. Dan kita harus berjuang mengakhiri kebohongan dalam diri kita. Itu adalah hidup kita yang lama. Saudara, inilah yang menjadi inti kehidupan dalam kerajaan Allah. Titik permulaan menjadi murid Kristus adalah menyingkirkan ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita menyampaikan kebenaran, meninggalkan kebohongan. Kita menyampaikan kebenaran karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, berbohong kepada yang lain, itu artinya berbohong kepada diri kita sendiri sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kristus tinggal dalam diri sesama anggota kerajaan Allah. Saudara, dalam firman Tuhan, Allah dengan tegas menghukum mati Ananias dan Safira, jemaat gereja mula-mula, karena mereka berbohong. Pada waktu itu gereja baru mulai terbentuk. Karakter ini sungguh sangat penting bagi komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara, di dalam kerajaan Allah, kita akan terbebas dari rasa takut. Dan sebaliknya, motivasi dasar kebohongan adalah rasa takut. Memang, saudara, mengatakan kebenaran itu punya efek samping. Kita bisa ditolak, kita bisa disingkirkan, ataupun kita bisa mengalami kerugian. Tetapi kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi. Karena kita tahu Allah memegang kuasa atas kehidupan kita, atas segala sesuatu. Nah, kalau kita memilih untuk berbohong, berarti kita tidak hidup dalam harmoni dalam kerajaan Tuhan. Saudara, tentu kita akan mengalami kerugian yang lebih besar ketika kita memilih untuk berbohong. Memang pergumulan kehidupan kita ada dilema-dilema tentang mengatakan kebenaran. Apakah kita harus mengatakan kebenaran walaupun itu menyakiti orang lain? Dalam konteks tertentu, iya, saudara. Kejujuran perlu harus dilatih, diperkatakan, apapun konsekuensinya. Saya setuju hal itu. Namun berkaitan dengan tugas kita untuk membangun dan memberkati sesama, kita harus juga mengerti batasan-batasan dari kejujuran. Ini bukan berarti kita pro lagi dengan kebohongan ataupun penipuan. Namun ada hal-hal tertentu dan berbeda-beda dalam setiap kasus. Kita tidak diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang kita pikirkan ataupun yang kita tahu dalam segala situasi. Nah, saudara, dalam hal ini perlu hikmat Tuhan untuk memperkatakan kebenaran dan berbicara jujur di saat yang tepat. Nah, kapankah kejujuran dan kebenaran itu dapat membangun seseorang ataupun malah merusak dia? Nah, bagaimanakah kita mengerti dan memahami momen ini? Nah, saudara, Brian Smith mengungkapkan bahwa kita perlu terus mengevaluasi hati kita dan dilakukan harus secara serius sebelum kita berkata-kata. Ia dalam prakteknya berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, ia berdoa lebih dahulu. Khususnya dalam pembicaraan serius, ia rindu kata-kata yang ia keluarkan. Bukan hanya kritikan, nasihat, ataupun perintah. Tapi kata-kata yang dia ucapkan itu berasal dari kasih. Nah, kasihlah yang menjadi motivasi dasar dalam setiap perkataan kita. Kebenaran yang kita ungkapkan. Entahkah itu kritikan, nasihat, fakta, itu didasari oleh kasih. Nah, saudara, Paulus juga mengingatkan kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Ia berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalimat ini luar biasa, saudara. Kita harus teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih. Kasih akan menginginkan kebaikan bagi orang lain, bukan kehancuran orang lain. Terkadang kita mau menyampaikan kebenaran, tapi dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu, kadang-kadang kita juga tidak harus menyampaikan kebenaran sama sekali. Tentu masalah ini tidak mudah, saudara. Tapi kita perlu doakannya. Terus bersandar kepada Roh Kudus.
yang akan membimbing kita mengatakan kebenaran dan menghidupi kebenaran. Saudara-saudara, dalam sebuah percakapan, seorang profesor teologi berbicara dengan rekan-rekannya. Dalam pembicaraan itu, sang profesor ini tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh teman-temannya. Jadi ia memutuskan untuk memotong pembicaraan itu dan berkata, "Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya akui saya tidak mengetahuinya." Dan ketika ia mengungkapkan hal itu, kawannya bukan memandang dia rendah dan menganggap dia bodoh, tetapi kawannya memuji dia. "Saya kagum, Anda jujur, Prof, bahwa Anda tidak mengerti." Nah, saudara, sang rekan justru kagum dengan kejujuran sang profesor. Saudara, ketika kita jujur, ketika kita terbuka, rupanya kita bukan terlihat bodoh, Bapak Saudara. Kita tidak perlu takut kalau kita tidak tahu. Bukan terlihat bodoh, Bapak Ibu Saudara, tapi menjadi orang yang murni. Dan kemurnian itu lebih penting daripada sekedar membuat orang terkesan seolah-olah kita tahu. Saya kira itulah integritas. Menjadi pribadi yang murni. Ya kalau nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Jangan kita sok tahu. Ini sebuah contoh yang sederhana sekali dari sang profesor kepada setiap kita. Mari saudara kita berjuang menghidupi kejujuran. Dan kita terus minta Tuhan tolong kita. Supaya kita bisa mengatakan kebenaran pada waktu yang tepat. Dengan kasih kepada sesama kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, menguatkan kita dengan firman-Nya ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Biar Tuhan boleh menguatkan kami, Tuhan, di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran Tuhan. Dan bila Tuhan memberikan kami hikmat, kapankah kami harus mengatakan kebenaran dengan teguh? Kapankah kami tidak mengatakan sama sekali? Tuhan berikan kami kekuatan dan hikmat, Tuhan. Dan tolonglah kami menjadi orang yang murni, jujur, tulus di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima ini. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.